Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tengku Muhammad Abbas Azuri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah mengenai konsep dari tegangan, arus, dan juga daya. Yang kedua adalah kita akan membahas mengenai apa itu perbedaan dari sumber tegangan dan juga sumber arus. Yang ketiga kita akan membahas mengenai komponen elektronik aktif maupun pasif. Bagaimana sih itu komponennya dan apa saja komponennya? Dan yang keempat ada deskripsi bagaimana dioda beserta fungsinya. Di situ juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari dioda. Yang juga yang terakhir ataupun yang kelima adalah saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari kapasitor beserta fungsinya, dan saya akan menjelaskan juga cara kerjanya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tegangan. Kalian pasti pernah mendengar apa itu tegangan listrik. Ataupun kalian pernah mendengar atau kalian sampai sekarang belum memahami konsep mengenai tegangan listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Tegangan listrik merupakan kemampuan atau energi untuk memindahkan satu unit muatan dari satu titik ke titik lainnya dengan satuan tentu saja volt. Tegangan listrik juga bisa disebut sebagai beda potensial. Mengapa beda potensial ataupun tegangan bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya beda potensial antara dua titik sehingga terjadilah tegangan. Apa sih yang dimaksud dengan potensial listrik? Potensial listrik merupakan banyaknya muatan listrik pada satu titik. Misal saja seperti pada rambut yang muatan listriknya lebih tinggi daripada sisir, sehingga jika digesekkan akan menimbulkan muatan listrik statis. Ataupun contoh saja ya, contoh di luar bidang kelistrikan yang mungkin saja bisa lebih gampang untuk kita dimengerti. Seperti contohnya bendungan. Bandingkan bendungan yang besar dengan bendungan yang kecil, maka tentu saja akan berbeda. Bendungan yang besar akan mengisi bendungan yang kecil ketika dialirkan. Tentu saja dikarenakan tekanan juga lebih besar. Nah, begitulah konsepnya. Tegangan adalah banyaknya air dalam suatu benda, dan bendanya adalah bendungan. Jadi tegangan adalah airnya dan bendungan adalah bendanya. Ya, mungkin bisa dipahami. Contoh pada bidang kelistrikannya adalah seperti charger. Jika kita mencolokkan charger, kemudian kita menghubungkannya ke baterai. Nah, tentu saja di situ ada dua beda potensial. Yang pertama adalah potensial yang dari charger, yang mana memiliki banyak muatan listrik, dan juga dari baterai yang kita buat sajalah 0%, sehingga tidak ada muatan listrik di situ. Maka ketika dicolokkan, arus akan berpindah, listrik akan berpindah dari muatan yang banyak menjadi muatan yang lebih sedikit. Terus mengisi hingga akhirnya dia penuh sampai 100%. Kalian pasti sudah tahu lah ya, kalau baterai sudah 100%, apakah dia akan mengisi lagi? Enggak kan? Nah, begitulah dia. Ketika dua beda potensial sudah sama-sama muatannya, maka potensial listrik tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arus listrik. Apa sih itu arus listrik? Arus listrik merupakan aliran elektron. Arus listrik bisa terjadi karena adanya beda potensial ataupun tegangan pada dua titik. Ketika dua titik mengalami beda potensial, maka muatan listrik akan mengalir. Nah, aliran itulah yang disebut sebagai arus. Contohnya begini. Jika ada bendungan, ketika bendungan itu dilepaskan, maka ada aliran air di situ. Nah, bendungan itu merupakan tegangannya, dan aliran airnya merupakan arusnya. Begitu juga.
arus akan semakin besar ketika tegangannya besar. Kita ambil contoh juga bendungannya. Ketika bendungan yang besar dan bendungan kecil kita bandingkan, ketika sama-sama dibuka, yang mana arusnya lebih deras? Tentu saja adalah bendungan yang besar, kan? Begitu juga arus berbanding lurus dengan tegangan. Ketika arusnya naik, maka tegangannya juga ikut naik. Ataupun sebaliknya, ketika tegangan naik, maka arus juga naik. Sama seperti prinsip hukum Ohm, tegangan berbanding lurus dengan arus, namun berbanding terbalik dengan resistansi, atau V sama dengan I kali R. Arus dibagi menjadi dua, yaitu direct current ataupun arus searah dan juga alternative current, yaitu arus bolak-balik. Arus searah ataupun DC, dia konstan terhadap waktu, konstan. Pada grafik dia akan menjadi garis lurus. Ini voltage, ini waktu, dia akan berada garis lurus begini. Namun beda halnya dengan AC atau alternative current. Pada grafik, ini voltage, ini waktu. Maka dia akan membentuk gelombang sinusoidal. Begini. Dia relatif terhadap waktu. Ketika mencapai titik A ataupun titik puncaknya, dia akan turun ke titik netral dan menjadi turun lagi sampai ke titik B dengan rasio yang sama tapi berbanding terbalik. Misalnya sampai 5, paling tinggi 5,5, dan dia akan turun paling bawah akan mencapai minus 5,5. Mengapa demikian? Kita akan membahasnya di lain video. Mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu daya listrik. Apa sih itu daya listrik? By definition, daya listrik merupakan kemampuan peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja pada setiap satuan waktu. Semakin besar daya listrik pada suatu rangkaian, maka energi yang diserap juga akan semakin besar. Begini contohnya. Kalian tentunya memiliki listrik di rumah kalian, kan? Kita anggaplah rata-rata dari kalian ataupun saya juga memiliki listrik sebesar 900 watt. Nah, 900 watt maksimal. Apa yang terjadi ketika kalian menghidupkan kompor listrik yang berdaya 1300 watt? Nembak, kan? Mati kan listriknya. Nah, begitu juga. Semakin besar daya listrik ataupun semakin besar daya yang diserap, maka daya listrik yang penyuplainya juga akan semakin besar. Begitu. Jadi jangan coba-coba ketika listrik kalian hanya 900, kalian menghidupkan AC, Magicom, terus apalagi ya, setrika, kulkas, dan kompor listrik pada saat bersamaan. Maka listriknya akan menembak. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan sumber arus dan juga perbedaan dari sumber tegangan. Pertama-tama mari kita bahas mengenai sumber tegangan. Apa sih itu sumber tegangan? Sumber tegangan adalah sumber yang akan menyediakan tegangan konstan, tidak peduli berapapun atau apapun resistansi yang terpasang pada rangkaiannya. Sumber tegangan dimodelkan untuk tidak memberikan energi listrik ketika rangkaian terbuka dan akan mendekati energi dan juga arus tak terhingga ketika resistansi mendekati 0. Atau bisa dibilang sebagai hubungan pendek atau short circuit. Kemudian kita akan membahas mengenai sumber arus. Sumber arus akan menyediakan arus konstan, tidak peduli berapapun atau apapun resistansi yang terpasang padanya. Sumber arus dimodelkan untuk tidak memberikan energi ketika rangkaian hubungan pendek, tetapi akan mendekati energi
dan tegangan tak terbatas ketika resistansi menjadi tak terbatas atau open circuit. Ini juga akan berpengaruh ke pembahasan selanjutnya, pembahasan kita yang agak lebih tinggi nanti mengenai teorema superposisi. Namun untuk sekarang saya tidak akan membahasnya. Saya hanya akan membahas mengenai perbedaan dari sumber tegangan dan sumber arus saja. Dan saya rasa cukup sampai di situ perbedaan dari keduanya. Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai komponen elektronik aktif dan komponen elektronik pasif. Pertama-tama kita akan membahas mengenai komponen elektronik aktif. Apa sih yang dimaksud dengan komponen elektronik aktif? By definition, komponen elektronik aktif adalah komponen elektronik yang hanya akan bekerja ketika diberi arus eksternal. Dengan kata lain, komponen ini tidak akan berfungsi ketika tidak ada sumber arus yang menaunginya. Contohnya seperti dioda, transistor, dan juga IC atau integrated circuit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aktif dalam hal ini? Aktif yang dimaksud di sini adalah dia hanya akan bekerja ketika diberi sumber arus. Contohnya seperti dioda. Dioda hanya akan bekerja ketika ada sumber arus yang menaunginya dan tegangan tertentu. Dan saya katakan sekali lagi, dan ada tegangan tertentu sehingga dia dapat bekerja. Kalau dioda, tegangan minimal agar dia bekerja adalah sebesar 0,6 sampai 0,7 volt. Di bawah itu dia tidak akan bekerja. Dan di atasnya dia tentu akan bekerja. Namun ketika di bawah 0,7 sampai 0,6-nya dia tidak akan bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen elektronik pasif. Komponen elektronik pasif adalah komponen yang akan bekerja walaupun tanpa ada sumber arus yang menaunginya. Contohnya seperti resistor, kapasitor, dan juga induktor. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pasif di sini? Pasif yang disebutkan di sini adalah maksudnya dengan walaupun dia tidak ada sumber arus yang menaunginya, dia akan tetap bekerja dan dia tidak memiliki batas tertentu. Contohnya seperti resistor. Resistor akan terus bekerja walaupun ada tegangan minimum yang memasukinya. Walaupun tegangannya di bawah 0,6 volt, dia akan tetap bekerja untuk menghambat aliran listrik. Tidak ada batasnya. Tidak ada batas minimumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dioda dan juga fungsinya, serta cara kerjanya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai dioda. Secara sederhana, dioda dapat diartikan sebagai one-way gate. Apa sih maksudnya? One-way gate adalah artinya arus yang mengalir hanya bisa melalui satu arah, tidak bisa ke arah sebaliknya. Dia akan tertahan oleh dioda. Selain sebagai penyarah, ada dua fungsi utama lainnya dioda. Yang pertama adalah regulator tegangan, dan yang kedua adalah pendeteksi sinyal. Kita akan berfokus pada pembahasan kali ini mengenai karakteristik dioda. Pada dioda ada dua kondisi, yaitu bias maju atau forward bias dan juga bias mundur atau backward bias. Pada karakteristik forward bias, ketika dioda dihubungkan dengan benar pada tegangan yang benar, seperti misalnya tegangan positif dihubungkan dengan anoda dan juga tegangan negatif dihubungkan dengan katoda. Di sini dioda akan mengalami yang namanya forward bias. Dengan cara kerja, ketika dihubungkan dengan forward bias,
maka elektron pada n-type akan bergerak menuju p-type. Dan juga lubang dari p-type akan bergerak menuju n-type. Sehingga di sini displacement layer akan semakin mengecil dan arus dapat mengalir dengan bebas. Namun perlu diingat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada dioda ada tegangan minimum untuk dapat mengaktifkannya, yaitu 0,6 sampai 0,7 volt. Kemudian kita memasuki kondisi yang kedua, yaitu backward bias. Apa sih itu backward bias? Backward bias adalah kondisi ketika kita menghubungkan dioda secara terbalik polaritasnya. Kita menghubungkan kutub negatif pada anoda, dan kutub positif kita hubungkan, atau tegangan positif kita hubungkan ke katoda. Di sini dia akan bisa disebut sebagai backward bias atau pembalikan polaritas, sehingga arus tidak akan dapat berjalan. Dengan mekanisme elektron akan semakin menjauh dari p-type, dan juga hole atau lubang dari p-type akan semakin menjauh dari n-type, sehingga tidak ada arus yang dapat melewatinya, dan dispersion layer akan semakin melebar. Pada kondisi ini, ketika tegangan yang diberikan sangat tinggi, maka dioda bisa rusak. Semua bisa kita lihat gambarnya seperti yang di atas. Baik, pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengatur arus listrik. Transistor memiliki 3 lapisan, semikonduktor yang disebut basis, kolektor, dan emitor. Ada banyak fungsi transistor. Beberapa di antaranya adalah sebagai pengatur arus, penguat sinyal, pengatur tegangan, dan juga switch atau saklar. Di sini saya akan menyebutkan beberapa karakteristik dari transistor, yaitu beta. Beta adalah rasio antara arus kolektor dan arus basis. Beta menentukan seberapa besar transistor dapat memperkuat sinyal. Kedua adalah tegangan basis emitter atau VBA. Tegangan basis emitter adalah tegangan yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor. Ketiga adalah tegangan kolektor emitter atau VCA. Tegangan kolektor emitter adalah tegangan yang diperlukan untuk mengatur arus kolektor. Yang keempat adalah arus basis atau IB. Arus basis adalah arus listrik yang mengalir melalui basis transistor. Kemudian adalah arus kolektor atau IC. Arus kolektor adalah arus listrik yang mengalir melalui kolektor transistor. Dan yang terakhir adalah frekuensi operasi. Frekuensi ini adalah frekuensi maksimum yang dapat dioperasikan oleh transistor. Tidak bisa lebih dari itu. Baik, pada intinya transistor adalah komponen yang sangat penting untuk mengatur arus listrik, untuk menghidupkan, mematikan, atau dalam kata lain sebagai controller. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Tengku Muhammad Awas Azhuri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.